Saya dulu tahu Yesus itu pakai Al-Quran. Bahwa Isa utusannya Allah untuk Sriwil. Ali Imran 49. Seorang Nabi, Maryam 30. Penyampai firman, Al-Ma'idah 46. Mentuhankan Allah, Al-Zukhruf 64. Jadi dalam Al-Quran, Yesus ini utusannya Allah, seorang Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu kan menurut kitab saya. Ternyata dalam Bible sama. Dia utusan Allah untuk Sriwil. Matius 15:24. Seorang Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Markus 12:29. Tidak ada bedanya. Iya Bang, cuma kan pada terakhirnya karena gini, kitab itu diberikan kan sesuai dengan karakter umatnya masing-masing. Jadi kalau ada perbedaan, ya terserah, nggak mungkin Anda beriman di Muslim, tetapi Anda memakai acuan Alkitab, itu nggak akan ketemu. Justru tambah ketemu. Itu kalau saya hanya pakai Al-Quran, itu kan kitab saya gitu, menurut Oten. Tapi ketika saya memakai dua data, berarti andai kan saya ditolak, ya menolak kitabnya sendiri berarti nanti. Enggak menolak. Pasti kita sampai ujungnya, nanti kita akan sampai ke Hindu, ke Buddha, semua sama. Ya gak sama. Ajaran yang benar itu harus melalui para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang utus, kata Allah, sama. Mereka memperkenalkan Tuhan itu Allah. Musa Ulangan 6 ayat 4, Yesus Markus 12:29, Nabi Muhammad Al-Ikhlas ayat 1. Sama ajaran intinya, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Itu kan baru panduan kita ke sana. Kita kan belum kenal benar-benar dia. Ya udah, silakan. Pernah kita ini. Di mana ayat-ayatnya? Kalau tiba-tiba seorang utusan menjadi Tuhan itu dari mana? Nah itu konsep keimanan Kristen kan berarti kalau Anda kan harus, kalau Anda mau percaya itu Yesus sebagai Tuhan, Anda harus percaya semua pengajaran dia. Tapi kan itu Anda nggak percaya, jadi nggak bakal ketemu. Karena Anda nggak mengimani itu. Ya karena tidak ada datanya. Bukan nggak ketemu, memang nggak ada datanya dalam Bible. Kitab itu kan nggak harus tekstual, Bang. Ya Anda udah bahas. Yang tekstual dia bukan Tuhan. Yang tekstual itu hanya mengantar kita kepada dia, belum mengenal benar-benar. Terus bagaimana caranya mengenal benar-benar? Ya Anda pelajari aja di agama Anda, masa mau tanya ke saya? Kan pasti beda, iman aja udah beda. Udah final. Saya mau pakai Quran, mau pakai Bible, final sudah. Tuhan itu Allah, Yesus bukan Tuhan, final udah. Ya kalau Anda udah dapat begitu finalnya, berarti itu yang ditanamkan di pikiran Anda oleh yang dia menciptakan Anda. Enggak, menurut Bible, bukan menurut saya, menurut Bible. Nah kalau di Bible orang Kristen ditanya semua udah jelas, semua ada di dalam situ. Apa jelas itu sebagai apa jelasnya? Satu sebagai Mesiasnya, tapi kalau nanti Mesias itu bukan Tuhan, manusia yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Kalau konsep Tritunggal itu Anda bisa bahas dengan banyak orang Kristen, pendeta-pendeta juga lebih paham. Nah, saya ada ajaran Tritunggal. Andai kan Tritunggal itu benar, tidak akan ada oneness apa semua, tidak ada. Ya, saya paham ke situ. Cuma saya nggak mau bahas tentang itu karena nama Tuhan itu terlalu sakral untuk dibahas aslinya. Makanya saya tanya kebangkitan daging aja, karena itu hari akhir zaman. Kalau nggak mau dibahas ya tambah gak jelas Tuhannya nanti. Biar jelas itu didialogkan. Oke, Allah itu seperti apa sih? Kalau Allah seperti apa? Maka jawabannya Asy-Syura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11 sama, Bible dengan Quran sama tentang Tuhan itu. Iya sama kan, dia tidak pernah kelihatan, tidak pernah kita lihat. Kita nggak bisa membayangkan dia seperti apa. Ya makanya. Nah kalau keimanan Kristen, dia menyatakan Yesus. Itu pagan namanya. Izin Bang. Agama ganti. Salahnya gini Bang, ajaran Kristen dan Islam Bang. Ganti pemain dulu. Abang David udah capek. Iya. Cahaya naik.
Saya turun dulu ya. Makasih waktunya ini. Ya. Bang Arif. Terima kasih waktunya nih. Oke, sama-sama Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikum. Oke, silakan Cahaya naik. Ya, Silakan. Apa yang mau disampaikan? di bumi ini kan ada ribuan agama Ustadz ya. Agama produk samawi itu kan Yahudi, Kristen, dan Islam itu saja yang sama-sama mengenal Nabi. Terus? Oh, firman Tuhannya kok beda-beda. Itu firman Tuhan apa dengan embel-embel firman Tuhan semua agama produk samawi itu? Oke. Jadi pertama ajaran inti dulu tentang ketuhanan sama semuanya. Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama tentang ketuhanan. Dulu. Nah, kalau Kristen memang ngakunya ajaran samawi tapi prakteknya 100% pagan. Gitu. Jangan ini karet, jangan. Tapi di bumi ini ada ribuan agama dan sebutan Tuhannya itu kan beda-beda semua. Apa Oke. salah semua? Salah semua. Yang benar itu harus ajaran yang samawi yang dibawa oleh para utusan atau nabi. Di dalam Islam semua para nabi itu diutus oleh Allah. Anbiya ayat 25. Semua para nabi yang aku utus tugasnya sama agar supaya umatnya kenal Tuhan itu Allah. Allah yang samawi tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan-Tuhan yang ratusan itu bukan Tuhan sebenarnya, cuma kepercayaan doang. Kayak Kristen, kepercayaan doang itu. Ya, kan sebelum muncul agama Islam itu kan nama Allah sudah ada. Iya, yang Sebutan berkenalkan Allah Abraham. itu apa nyontek dari nama Allah yang sudah ada? Itu Yang sebutan memperkenalkan Allah itu Nabi Ibrahim. pencipta langit dan bumi. Iya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu apa sama orang Kristen dan Islam? Cerita Sama. dan sejarahnya itu aja beda. Sama. Abraham punya Kalau punya Islam berapa itu putra? Oke, coba saya tanya. Abraham punya berapa putra? iya, disunat umur berapa kalau di Islam Ibrahim? Kalau di Kalau- Kristen umur berapa? Kan beda cerita dan sejarahnya Ibrahim itu. Tidak masalah kalau Kristen tahu dari mana Abraham sunat. Tapi kalau dilihat di sejarah dunia itu kan lebih duluan Kristen ada, baru muncul Islam lebih dari 500 tahun. Oke, lebih dulu Kristen, tapi Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus sama. Tuhannya Kristen yang beda. Jadi percuma kalian Kristen lebih dulu, tapi Tuhannya beda dengan Tuhan yang dikenalkan Yesus. Kalau Islam sama Tuhan yang dikenalkan Yesus dengan Tuhan yang diimani Islam sama. Kalau Tuhan itu substansinya sama dan sebutannya beda, apa salah? Ya salah, sama Tuhan itu sama. Kan yang diresmikan di Indonesia ini kan ada 6. Itu kan agama itu bertuhan yang Maha Esa semua. Iya, terus. Sebutannya itu beda-beda Terus semua kita kan. buktikan siapa Tuhan yang Esa itu siapa? Esa menurutku itu satu, sebutannya banyak dan beda-beda. Ya pakai data silakan. Karena Karena- menurut Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar satu-satunya. Tepat sekali guru. Dialah satu, tidak ada yang lain kecuali dia. Gak ada anak Roh Kudus, gak ada. Itu kan dia Kristen punya konsep satu kesatuan. Dan ini Iya kan seperti Kristen jiwa beda. dan Kristen raga kan beda dengan ajaran Yesus. Memang Kristen kan beda. jiwa saja tidak ada raganya kan tidak bisa apa-apa. Konsepnya kan bertuhan seperti itu. Ya makanya Tuhan itu Tuhannya Kristen kan tidak ada. Apa Tuhannya Kristen? Tuh Kristen itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan roh suci. Itu salah satu manifestasinya Tuhan juga itu roh Di suci mana itu kan. datanya? Di mana datanya? Data itu menurutku kan hanya untuk kaum dan golongannya masing-masing Ya, saja. dengan keyakinan sama dengan ada orang mentuhankan pohon beringin. Keyakinan doang, tidak butuh data. Nah, kan
menuhankan pohon itu kan ciptaan Tuhan yang maha kuasa dan mengagungkan ciptaannya. Kalau Apa kamu salahnya? mentuhankan Yesus, sama saja. Mentuhankan Yesus kan ciptaan juga dia. Kan gini Ustadz, kalau orang di luar agama itu kan pasti gini, oh itu menyembah Ka'bah buatan manusia, nama dan tulisannya saja. Lebih mulia mana menyembah pohon buatan Tuhan yang maha kuasa dan mengagungkan ciptaannya? Pasti kan punya penafsiran yang beda-beda. Oke, kan ada data. Kami menyembah Allah menghadap ke kiblat, sama dengan orang Sriwil menyembah Allah sujud menghadap ke bait Allah, Baitullah. Mazmur 138 ayat 2. Ada data, kami tidak mentuhankan, tidak menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah menghadap kiblat, sama seperti Mazmur 138 menyembah Allah menghadap ke bait Allah, atau Yehezkiel 44 ayat 4, atau Daniel 6 ayat 10, atau 1 Raja-Raja 44, atau 1 Raja-Raja 48. Di situ mereka menyembah Allah menghadap ke bait, ke kiblat. Itu namanya samawi. Jadi kalau ada ajaran tidak punya kiblat, pagan berarti namanya. Nah, agama produk samawi itu kan yang menyembah kiblat hanya Islam saja. Yahudi dan Kristen itu kan tidak. Kan sedangkan di bumi ini kan ada ribuan agama, Ustadz. Oke. Dan keyakinan. Oke. Kalau Tuhannya Yahudi dengan Islam, Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama Tuhannya. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya siapa? Kristen. Iya, siapa? Yesus, Roh Kudus, Nah, itu kan Bapak. beda kan manusia kan? Dia kan punya konsep. Dia itu kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan tadi. Jadi mana datanya? Dengar sendiri, aku nih satu kesatuan dengan Bapak. Di mana data kayak gitu? Ya mungkin gini, Bapak itu kan Tuhan yang nyata. Kalau tidak ada kamu, tidak ada Bapak, kan kamu tidak bisa dilahirkan di dunia ini ya. Konsepnya kan mungkin begitu. Ya Ada enggak gini Tuhan yang loh. gaibnya juga, Gini loh mungkin Allah kalian atau Roh Kudus itu. ini tak ajarin yang benar. Gini loh ya. Ketika Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa, maka ada ajaran namanya Samiri, pagan. Sriwil, apain kamu mengenal ikut ajaran Musa? Wong Tuhannya tidak kelihatan, tidak tampak, tidak serupa. Mendingan kamu ini ikut saya saja, Tuhannya kelihatan. Siapa Tuhannya? Ayo kita buat. Mereka membuat patung dari anak sapi. Karena Tuhannya Musa tidak kelihatan, tidak serupa. Ya. Nah, sama seperti Kristen, udah tahu Yesus memperkenalkan Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, bilang tidak serupa dengan apapun. Nah, mereka gak mau Kristen ini. Akhirnya Yesus dijadikan Tuhan. Gitu. Ya, karena menurutku kan orang menyembah itu kan butuh sarana. Nah, orang menyembah Ya, makanya. patung pun itu kan tidak Sekarang apa-apa. Yesus menyembah. Oke, coba. Kalau Yesus dalam Yohanes. Tuhannya, kan patung itu tidak ada gunanya lagi kan, intinya kan begitu. Oke. Seperti Ketika saat ini kan. Oke, sekarang Istrinya- ketika Yesus menyembah, ya, Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Apakah Yesus menyembah pakai perantara? Kan tidak. Sama aja dengan kami. Yesus menyembah itu sama seperti Islam. Tuhannya tidak kelihatan, tidak tampak. Ya, Esa. Kemana? Ayo. Nah, silakan. Coba, ketika Yesus menyembah Tuhan, apakah Tuhannya nyata, nampak? Ayo, silakan. Kalau agama itu menurutku jalannya hanya dualitas saja, Ustadz. Apa? Benar dan salah. Mau benar harus menyalahkan yang lainnya. Bukan jalan memerdekakan diri dari perbudakan pikiran. Aduh. Kebenaran itu biar dibuktikan dengan kenyataannya itu sendiri. Seperti api panas itu pendapatnya siapa? Api panas itu kenyataannya sendiri. Kebenaran langit itu menurutku begitu, Ustadz. Salah. Kebenaran itu benar kalau menurut kemauan Tuhan. Tuhan ingin dikenal melalui
utusannya. Jadi kalau ada orang menyembah Tuhan tidak punya kebenaran dari apa yang dimau Tuhan, ya pasti salah. Kan Tuhan mengutus utusan supaya manusia kenal Tuhan. Udah dikenalin kok sama utusan. Nabi Muhammad sudah mengenalkan Tuhan. Yesus memperkenalkan Tuhan. Musa juga memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah. Jadi itulah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kalian kan imanin doang. Pokoknya Yesus Tuhan. Ustaz Ali, Felix, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam. Kalau mau dilanjut silakan Ustaz. Iya lanjut ada, Ustaz. Lanjut. Iya, menurutku agama itu semua benar menurut kelompok dan golongannya masing-masing. Nah terus Anda Bukan mengakui Tuhannya kamu benar melalui apa? Kalau kami pakai Tuhan melalui Nabi Muhammad. Nah kamu mengakui agamanya benar pakai apa? Kan Quran itu kan artinya bacaan dan semua kitab Ya, yang dianggap suci. terserah. Intinya Kristen mengakui agamanya benar. Apa yang menjadi patokan bahwa agamanya benar? Melalui siapa? Ya kebenaran itu kan biar dibuktikan dengan kenyataannya itu sendiri. Ya coba ceritakan Bukan saya. Ya coba ceritakan. seperti api panas itu. Ya coba Bukan Anda katanya. mentuhankan Yesus. Coba ceritakan. Kok bisa Anda mentuhankan Yesus? Menurut apa gitu kayak gitu? Coba. Kalau aku nggak tahu konsepnya, kan menurutku kan agama itu punya konsep masing-masing. Jadi Imani ini saja manusia gitu. itu tidak Pokoknya mengalahkan imani Tuhan saja gitu. lainnya. Iya intinya imani saja gitu ya. Ya sama, semua agama itu kan mengunci harus iman dan yakin sebenarnya itu. Nah, Tapi tidak sadar kan? Kalau Islam kan ada Tidak data, ada yang diikutin, ada berita. Lalu kami ikutin imani berita itu dari Tuhan itu. Karena kalau agama itu menurutku Tuhan tidak pernah membuat agama. Agama itu dibuat menganutnya masing-masing orang yang dianggap suci. Emangnya apa? Coba apa arti agama itu apa? Definisi agama sama apa? hidup bumi. Coba saya nanya. Kalau Tuhan tidak mengajarkan agama, coba arti dari agama itu apa? Agama itu tidak agama gejolak. Jadi tidak gejolak. Kalau hanya dibuang itu gejolak. Enggak, coba gini loh ya. Agama itu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan. Jadi kalau orang tidak beragama, tidak punya aturan, bahkan tidak punya Tuhan malah. Kalau tidak beragama itu. Tapi tanda-tandanya orang misal gini, saya beragama, berarti saya punya Tuhan dan diberitahu tata cara menyembah Tuhan. Sama seperti Yesus beragama dia. Kalau dia tidak beragama, gimana caranya dia menyembah Tuhan? Bagaimana dia mengenal Tuhan? Kalau tidak beragama, ateis dong. Kalau Sedangkan Tuhan Yesus- minta disembah itu belum sempurna. Tuhan yang sudah sempurna itu tidak perlu disembah, Ustadz. Loh, Kan tapi dia sudah Yesus- sempurna. Nah, kenapa di ajaran para nabi semua Yesus mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru banyak kok disuruh menyembah Tuhan. Nabi itu kan hanya leluhurnya orang Timur Tengah, bangsa yang nggak kejajah budayanya tidak kenal Nabi. Terus siapa yang kamu percaya? Contoh, Oke, sekarang yang kamu Jepang percaya itu siapa? Tidak mengenal Nabi maju-maju. Oke, tidak masalah. Terus yang kamu kenal siapa? Aku percaya adanya Tuhan, tidak perlu Siapa dibuktikan Tuhan agama. itu? Terus iya siapa Tuhannya. Tuhannya? Siapa Tuhanmu? Tuhanku sudah sempurna, tidak Siapa? perlu disembah sudah. Siapa? Tuhan tidak pernah mengenalkan namanya sama penduduk bumi ini. Oke Ustaz, Karena kayaknya agama tidak cocok Profet sama Ustaz. Samawi saja, sebutan Tuhannya saja beda-beda. Di bumi ini ada ribuan agama. Kayaknya iya. Kalau hadapi guru saya kayaknya tidak ini. Hadapi saya saja, muridnya Ustaz Tahta. Boleh saya. Capek saya Ustaz guru saya terangkan kamu tidak ngerti-ngerti juga. Izin Ustaz Tahta. Nah, lanjut. Oke, begini. Cahaya kamu kan mengaku tadi bahwa kamu punya agama. Kamu percaya Tuhan itu ada, betul? Aku beragama, tidak mau dikunci, harus iman dan yakin sama ajarannya.
Oke. Kamu beragama, kamu kenal agama itu lewat siapa? Agama itu di Indonesia ini hanya untuk identitas di KTP saja, bukan harus dikunci iman dan yakin sama. Kamu kan tadi mengatakan ajarannya. aku beragama, aku kenal Tuhan, aku meyakini Tuhan. Nah, untuk mengenal agama dan mengenal Tuhan pencipta alam semesta, kamu mengenalnya lewat siapa atau lewat apa? Kalau aku percaya Tuhan itu tidak perlu dibuktikan agama dan kitab suci buatannya. Terus kamu mengenalinya dari mana? Kamu mengenal dari mana? Coba pakai akal berpikir kamu. Ya. Pakai logika berpikir kamu. Kamu mengenal makanan, bahwa ini makanan tentunya ada yang beritahu. Ini bisa dimakan. Karena ada yang beritahu, ini bisa dimakan. Sama dengan agama Tuhan. Tidak mungkin kamu kenal agama dan Tuhan kalau kamu tidak diberitahu. Kamu taunya dari mana agama itu seperti apa? Dari mana kamu dapatkan? Agama kan mungkin kendaraan. Orang itu berhak masuk agama Kristen, Islam, Buddha. Orang yang belum tahu jalannya. Tapi kalau aku ini ibaratnya gini. Aku sudah di dalam masjid. Jadi tidak butuh agama-agama itu. Oke, saya kasih tahu ya. Ini saya sekedar memberitahu. Karena kayaknya kamu kalau diaktifkan akal kamu kayaknya nggak mengaktifkan akal kamu. Nabi pertama saja, manusia pertama saja yang diturunkan oleh Allah itu, yaitu Adam. Kamu percaya nggak? Adam manusia pertama. Adam itu hanya simbol saja kepercayaan Abrahamik leluhurnya orang Yahudi. Bukan manusia yang pertama kali diciptakan di atas muka bumi ini. Kalau memang Adam itu ada di mana simbol, bukan kuburan manusia sekarang? pertama yang diciptakan. Ini betul-betul kamu ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Adam itu memang ada. Ganti Ustadz, ganti ini Ribuan otaknya ini. agama yang Makanya saya ada tadi di kasih atas tahu muka Ustadz Hasan, bumi kayak ini ada akan Ustadz mendatanginya Capek ke kalau ada sana. orang seperti ini. Agama Zoroaster, manusia yang pertama kali diciptakan di atas muka bumi ini namanya Masya dan Masyana. Orang Hindu, manusia yang pertama kali diciptakan di atas muka bumi ini Shambhu Manu dan Kamu Sakampa. kenal dari mana? Kamu kenal dari mana? Manusia yang pertama diciptakan Mahesha Mahishu. Kenal dari mana? Agama saja yang mengatur konsep kehidupan. Kamu tidak tahu kau dapatkan dari mana. Bangsa yang nggak kejajah Iya, budaya, saya meminta agamanya, kata, saya tidak membiarkan kehidupan kamu ngoceh di atas berjalan sampai hari ini. Saya tidak membiarkan kamu ngoceh di atas ini, ya. Ya, ngocehan kamu itu mengelabuhi manusia, menipu. Karena apa? Ya jangan kamu sendiri yang botol, kita ikutan botol di sini. Kamu tahu agama itu dari mana? Dan kamu tahu manusia pertama diciptakan Mahesa dari mana itu? Agama tertua Zoroaster itu sebelum Islam muncul, itu manusia yang pertama kali diciptakan namanya Masya dan Masyana. Datanya dari mana, kamu ambil dari mana, kamu dengar dari mana, siapa yang... Sejarah itu dunia tahu kalau data itu. Minta maaf Ustadz Arif, saya turunkan, nanti giliran bikin gua stres juga ini orang. Sesat. Cukup sabar Ustadz Tahta itu. Ada Kristen yang lain nggak yang cerdas sedikit? Ini guru-guru saya sedang... Lemenho ini kayaknya sudah mau login ini Lemenho. Silakan Lemenho. Nasi Padang ada di bawah Ustadz Arif. Lemenho, selamat siang Lemenho. Semalam nggak istirahat Ustadz Arif ya? Lanjut ini. Ada Bang Gores tadi subuh. Terus Bang Goldian. Daeng Moto. Ya sudah, saya lanjut. Liminho, monitor Liminho. Sekarang giliran Ustadz Felix ya. Sekarang piketnya Ustadz Felix dulu ya. Lanjut. Siap Ustadz, siap Gurunda. Oke, Mbak Snow. Mbak Snow, selamat siang Mbak Snow.
Monitor. Shalom, Pak. Iya, siang-siang. Sehat, Mbak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, tadi aku dengar tentang ini apa? Tentang Tuhan Kristen. Aku bukan ahli agama, Pak. Aku bukan aku bukan pendeta, aku juga bukan anak seminari yang sekolah agama ya. Cuman aku ya sehari-hari baca Alkitab dan di gereja juga baca Alkitab. Kalau aku nggak ngerti kadang bertanya ke pendeta. Jadi ya aku cuman bisa menjelaskan semampu aku aja gitu, Pak. Tentang masalah apa, Mbak? Tentang masalah apa? Konsep ketuhanan atau apa? Ya, konsep ketuhanan di Kristen gitu, Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Snow ini, Yesus ini siapa menurut Kristen? Di dalam kitab Yohanes, tunggu. Ada Yesus mengatakan seperti ini, Pak. Katamu, aku adalah guru dan Tuhan, dan benar katamu, aku memang guru dan Tuhan. Dia bilang seperti itu, Pak. Oke, boleh saya jelaskan? Ya, silahkan. Oke, tolong didengarkan baik-baik, disimak baik-baik. Kamu bisa nanti buka di googling tentang original teksnya itu, kalau ditranslatekan dalam bahasa Indonesia itu, apakah betul-betul terjemahannya seperti itu. Dalam Yohanes 13 nomor 13, di situ, original teksnya di situ, Hemes poneite meiho didaskalos kai kurios. Di situ kata didaskalos di situ adalah guru, kai dan kurios. Kurios itu kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah tuan dan junjungan. Tuan, junjungan atau majikan, bukan Tuhan. Nah, setiap ada kata Tuhan yang dalam Bible itu, yang diterjemahkan itu, ternyata saya pelajari semua. Ternyata original teksnya kurios. Nah, saya coba mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, kurios ini adalah tuan atau majikan. Nah, tuan atau majikan. Bahasa Inggrisnya Lord. Ya, bukan God. Jadi, Yohanes 13:13 ini tidak boleh dijadikan rujukan untuk menuhankan Yesus. Karena itu masih ya menjadi misteri. Bukan menjadi misteri. Terjemahannya apa sih? Coba Anda translatekan sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bertanya kepada Bible, justru yang lebih eksplisit menjelaskan Yesus itu adalah utusan. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui. Tanpa melalui. Dia adalah jalan, tanpa melalui aku. Makanya dia menjelaskan dirinya sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Elohim satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Kenapa? Dia tidak datang karena kehendaknya. Yohanes 8:42. Aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Untuk apa Dia datang? Menyampaikan firman. Yohanes 17:18. Segala firman telah kusampaikan kepada kalian, dan segala firman yang telah engkau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada kalian, dan kalian telah menerimanya. Kenapa Dia menyampaikan firman? Karena yang menyampaikan firman adalah utusan. Yohanes 3 nomor 34. Di situ dikatakan, dialah yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman. Apa yang disampaikan? Dengarlah, wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, satu. Markus 12:29. Berarti, betul, Yesus adalah utusan, bukan Tuhan, Mbak. Iya, oke, Pak. Saya mengerti kalau itu. Saya juga percaya bahwa Yesus itu diutus ya. Tapi, gini Pak, di dalam Kejadian 1, ayat 1, tunggu saya bacakan ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Pak, boleh dibaca di situ. Dikatakan seperti ini. Pada mulanya Allah, di situ ada kata Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Nah, kemudian kata selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi Mbak, ada Allah. Jangan kita berbicara tentang ciptaan dulu, Mbak. Pak, dengarkan dulu. Jangan berbicara ini ada tentang ciptaan korelasinya. dulu. Ini adalah ada korelasinya dengan Yesus. Nah, di zaman penciptaan, di awal penciptaan ada Allah, ada roh Allah dan ada firman Allah. Jadi sebelum ada dunia ini, sebelum ada apa-apa,
Allah sudah ada sejak awal dan ada rohnya dan ada firmannya. Nah, memang benar Yesus diutus, Pak. Tapi siapa Yesus ini sebelum dia diutus ke bumi gitu menjadi manusia? Dia adalah firman Allah. Jadi dia adalah bagian dari Allah, Pak. Yesus itu firman Allah. Banyak sekali di kitab Kristen dikatakan Yesus adalah firman Allah. Makanya banyak sekali sebutannya anak Allah. Dia berasal dari Allah. Dia adalah bagian dari Allah dan tidak terpisahkan dari Allah itu sendiri. Oke. Makanya Jadi kita percaya menurut Mbak ini, sabar. Tunggu, makanya Menurut dalam Mbak Kristen ini- kita percaya Tritunggal karena Bapa firman-Nya yaitu Yesus atau ganti-gantian, anak- Mbak, ganti-gantian Roh itu satu. ganti-gantian ya. Iya, oke. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bagian dari Allah. Mereka tiga pribadi, satu hakikat, Pak. Satu hakikat. Berarti Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa. Iya. Coba kamu baca Yohanes 5 nomor 26. Kamu ada Bibel di situ. Saya tunjukkan datanya semuanya bahwa Allah itu bukan manusia. Dan dia dua esensi, bukan satu hakikat. Coba Saya kamu tidak baca. pernah bilang Allah itu Coba. manusia, Pak. Sabar. Saya tidak pernah bilang Allah itu manusia, yang manusia itu Yesus. Nah, Oke. yang menjadi manusia Sabar bukan Allah. sabar dulu, tenang dulu. Firman-Nya. Kamu kan tenang dulu. Kita ganti-gantian. Santai aja. Kah? Ya. Yohanes Kamu 5. mengatakan satu hakikat. Coba baca Yohanes 5 nomor 26. Kalau Anda tidak mau baca, saya bacakan, saya hafal. Enggak, saya lagi cari, Pak. Saya lagi cari. Iya. Kami Islam ini lebih banyak lebih banyak hafal Bibel daripada kalian. Iya, tapi Bapak menurut perspektif Bapak nggak tanya tentang Oke, pemuka silakan agama Anda baca. Kristen gitu. Nah, sebab Bapak sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, Dan di situ mereka kan tiga pribadi. membantah narasi kamu tadi, membantah narasi kamu bahwa kamu di situ dikatakan Yesus satu dengan Bapa. Dalam Yohanes 5 nomor 26 di situ dikatakan seperti Allah Bapa memiliki esensi pada dirinya sendiri, hidup pada dirinya sendiri. Begitu pula dengan Yesus sebagai manusia memiliki hidup pada dirinya sendiri. Dalam Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tetap Tuhan, Yesus tetap Yesus. Ya. Yesus itu manusia. Dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Elohim bukan manusia dan bukan pula anak manusia sehingga dia bisa berdusta. Dia dua hakikat, satu Tuhan, satu diutus. Satu sesembahan, satu menyembah. Jelas? Gini Pak, ini kan kitab kami mempercayai ini tidak dipaksakan untuk dipercayai oleh orang Muslim, dan yang kami percaya mereka. Nah, di dalam kitab Kejadian masih lanjutan yang tadi, Pak, ya. Di situ ada Allah mengatakan seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita itu jamak, Pak, tapi tidak berarti Allah lebih dari satu. Makanya disebut Tritunggal. Tritunggal tidak ada kata-katanya dalam Alkitab, tapi Yesus sendiri ketika sebelum terangkat ke sorga dia bilang, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah. Jangan kemana-mana dulu. Anak, Yang kita dan bahas Roh di sini, Kudus. Mbak, adalah Yesus. Siapa Yesus? Saya tanya kepada Mbak, jawab dengan jujur. Yesus itu disembah atau tidak? Yesus adalah firman Allah. Dia adalah Saya bagian dari bertanya, Allah. bukan saya bertanya, Jadi bukan dia firman. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu disembah? Yesus bagian dari Allah, tidak bisa. Kalau kita Saya menyembah Allah. bertanya kepada Begini, Pak. Mbak, apakah Yesus itu disembah oleh manusia? Nah, saya tanya balik, Pak. Apakah kita menyembah Allah? Menyembah Allah. Nah, Allah, Wa ma Yesus adalah khalaqtul- bagian dari Oke, Allah. sabar, Jadi sabar. kalau kita menyembah Anda Allah, bertanya berarti kepada kita saya, menyembah apakah Yesus. Allah itu disembah? Nah, betul. Oke, jawabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali menyembah kepadanya. Jelas yang disembah adalah Allah, bukan Yesus. Itu di dalam Makanya Al-Quran saya Bapak. tanya kepada kamu, apakah Yesus menyembah? Apakah Yesus itu disembah? Pak, saya tidak bisa Jawab mempercayai dulu, Al-Quran Bapak. apakah Saya Yesus percaya- disembah? Jawab dulu. Kamu kan Kalau bertanya kita kepada saya menyembah tadi. Bapa, Kamu kan nah, bertanya sama jawabannya. saya tadi. Saya tanya balik, apakah Yesus disembah? Kalau kita menyembah Bapa, berarti kita menyembah Yesus. Karena Jawab mereka dulu. satu hakikat. Jawab dulu. Apakah Yesus disembah? Jelas, kalau Yesus, Oke, kalau Bapa jelas, disembah, artinya jelas Yesus disembah, Yesus Pak. disembah. Pak, Kalau Yesus Pak, disembah, tunggu, saya harus kasih ayatnya dong. sabar, Saya sabar. Saya harus kasih ayatnya, Pak. Tidak Anda boleh menyembah mengatakan- Yesus. Oke, sabar dulu, tenang. Kamu pakai aktifkan akal kamu.
Kita fungsikan akal sama-sama. Kita lepaskan doktrin sama-sama, ya. Yesus Anda sembah sementara Yesus menyembah. Dalam Matius 4 nomor 10, Yesus berkata, "Sembahlah Allahku dan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti." Dalam Lukas 4:8 bunyi yang sama. Bahkan dalam Wahyu 22 nomor 9, dia mengatakan, "Aku adalah hamba sama seperti kalian, sama seperti nabi, dan mereka yang percaya kepada kitab menyembah kepada Elohim." Yesus menyembah, siapa yang disembah adalah Elohim, Allah, Bapa yang di sorga. Nah, kalau Yesus ini disembah, kenapa dia mengajak manusia menyembah kepada Elohim? Oke, saya jawab, Pak. Pakai akal, Boleh. pakai akal. Saya jawab boleh nggak? Silahkan dijawab, pakai akal. Oke. Pak, dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus. Kenapa Yesus mengatakan dia menyembah Bapa? Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Nah, manusianya itu pasti menyembah kepada keilahiannya dia. Oke, dalam dua tawarik dikatakan Elohim bukan manusia. Aku ini Allah bukan manusia. Benar. Anda mengatakan Yesus adalah Allah. Manusia Yesus bukan. Saya tidak pernah mengatakan. Saya tanya dulu, adalah Yesus manusia Allah. atau bukan? Yesus manusia, Allah bukan manusia. Sementara Anda mengatakan bahwasanya Elohim adalah Yesus itu sendiri. Sementara dalam dua tawarik Allah berkata, Elohim berkata, Allah bukan manusia. Aku ini Allah bukan manusia. Dalam Bilangan 23 nomor 19 dia katakan bahwasanya Elohim bukan manusia, bukan pula anak manusia. Yesus anak manusia atau bukan? Saya jelaskan, Pak, ya. Boleh saya jawab? Jangan dijelaskan, jawab. Yesus anak manusia atau bukan? Tidak bisa karena kalian Jawab mengerti dulu, dalam ajaran Yesus kalian. anak manusia, anak Maria Yesus bukan Yesus. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Saya Tuhan. tanya, Yesus anak Maria atau bukan? Benar, dan dia tidak Benar, lahir berarti dari dia hubungan anak suami manusia. istri. Berarti dia anak manusia. Benar, dia mengaku dia Anak manusia dan Anda mengatakan tadi bahwasanya Elohim adalah Yesus itu sendiri. Tidak, saya tidak pernah Sementara mengatakan dalam itu. Bilangan 23 nomor 19, Elohim bukan manusia, bukan pula anak manusia. Di mana otakmu? Pak, kenapa Bapak memaksakan Coba. apa yang Bapak percaya Di mana kepada akalmu? saya? Saya tidak memaksakan Anda percaya Oke. kepada saya. Makanya dengan dulu saya penjelasannya. hanya mencoba membuka cakrawala pemikiran Anda. Anda Makanya mengatakan dengan dulu bahwasanya penjelasan Yesus saya, adalah Pak. Allah. Saya tanya kepada Bapak, kepada Ibu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Pak, dengar dulu penjelasannya. Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Makanya dia bilang Bapa dan aku adalah Yesus satu. sepenuhnya manusia, berarti kalau dia sepenuhnya manusia, bukan Allah karena dia sudah penuh. Enggak, Oke, itu pakai. yang nggak bisa dimengerti oleh orang ajaran Oke, orang. makanya saya tanya dengan jujur. Saya tanya, jawab dengan jujur. Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai juru selamat. Yang saya tanyakan, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Keduanya, Pak. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibedakan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Inilah jawaban Anda. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sementara dalam Yohanes 5 nomor 26, seperti Bapa memiliki esensi pada dirinya sendiri, begitu pula dengan anak Yesus sebagai anak memiliki hidup pada dirinya sendiri. Inilah Anda menentang Bibel Anda sendiri. Itulah karena Bapak nggak mengerti konsep Oke, spiritual kalau itu. Anda mengatakan dia datang sebagai manusia dan Tuhan, di mana datanya, referensinya dia datang sebagai Tuhan dan manusia? Silahkan. Dia bilang, dia sendiri mengaku dialah firman Allah, dialah anak Allah. Bukan, saya tidak Dan di dalam- bertanya tentang firman. Saya tidak bertanya tentang firman. Yang saya tanyakan, Yesus datang Tidak sebagai bisa Tuhan atau dipisahkan, sebagai Pak. manusia? Karena Pak, kenapa apa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang keluar dari mulut Allah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dari firman Allah itu. Makanya dia adalah bagian dari Allah. Kalau dibilang jangan firman, ya Yesus itu adalah firman yang hidup. Nggak bisa dipisahkan, makanya itu yang menjadikan dia Tuhan. Kalau dia bukan firman dan cuma manusia, artinya dia cuma manusia. Oke. Anda mengatakan Yesus dari firman sehingga Anda menuhankannya. Saya kasih tahu ya, mungkin pendeta tidak kasih tahu. Semua manusia tercipta lewat firman. Dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan daripada roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Semua manusia tercipta lewat firman. Dalam Boleh saya Yesaya jelaskan 55 nomor Pak? 11, kamu diam dulu. Catat aja. Matius 4 nomor 4. Kamu catat setiap dalil yang saya kasih Iya, keluar. Pak. Oke. Ya, Matius 4 ayat 4. Dalam Matius 4 nomor 4,
Di situ Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesaya 55 nomor 11. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia berfirman. Tidaklah kembali firman itu dengan sia-sia sebelum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Elohim. Mazmur 33 nomor 9. Di situ dikatakan apabila Elohim menghendaki sesuatu, maka dia berfirman. Berarti setiap manusia yang tercipta, bahkan terang gelap itu tercipta lewat firman Tuhan, bukan hanya Yesus. Oke, boleh saya jawab, Pak? Silakan Anda menjawab dengan referensi, Pak Mbok. Tapi ketika Anda menjawab, jangan semakin menunjukkan bahwa Bibel Anda kontradiktif. Enggak, itu perasaan Bapak aja. Nah, Pak, benar, saya mengiyakan semua yang Bapak baca tadi ayat-ayatnya. Benar, semua manusia, semua yang ada di dunia ini diciptakan melalui firman. Tapi Yesus tidak diciptakan, dialah firman itu. Makanya di Alkitab dikatakan, segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan melalui Yesus. Karena dialah firman itu. Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan melalui firman, dialah firman itu. Dia yang firman itu yang menjadi manusia. Jadi kalau kita diciptakan melalui firman, benar. Artinya kita diciptakan melalui Yesus. Karena Allah menciptakan kita melalui firman. Nah, siapa firman itu? Itulah Yesus. Gitu, Pak. Oke. Saya minta data secara eksplisit bahwasanya firman itu adalah Yesus. Kalau ada data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan firman itu adalah Yesus, hari ini saya dibaptis. Silakan. Oke, Pak. Tunggu sebentar, Pak ya. Saya boleh ini dulu. Karena kalau mencari di Alkitab kan tebal. Boleh saya ini dulu, Pak? Sebentar ya. Oke, saya berani menyampaikan itu karena saya mutar-mutar baca Bibel Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada satupun data yang secara eksplisit menjelaskan Yesus adalah firman. Tidak ada. 2 hari sebelum kiamat itu tidak ada. Cak Ayu, Cak Kangkung. Halo, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Iya, Cak Kangkung. Ya, kalau ada data dalam Bibel secara eksplisit menjelaskan Yesus adalah firman, saya makan handphone ini sampai habis. Ya enggak kayak gitu, Pak. Seharusnya kalau orang ngerti agama. Iya, saya itu jujur, Bu. Saya jujur. Saya tidak memaksakan ibu memeluk agama tertentu. Saya hanya mencoba membuka cakrawala pemikiran ibu bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Oke, Pak. Boleh dilihat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Oke, Yohanes 1 nomor 1, bahkan original teksnya saya mampu baca. Di situ dikatakan en arke en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di situ nggak ada Yesus. Mbak, saya sudah baca Bibel berulang-ulang, bahkan saya lebih banyak baca Bibel daripada pendetamu. Oke. Kan di situ saya bacakan, Pak ya. Bahasa Indonesianya, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, yang ayatnya yang ke-14 ya, Pak ya. Mana itu? Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, siapa yang dimaksud Yohanes? Yohanes adalah murid Yesus, Pak. Dia menyaksikan bahwa Saya Yesus tidak sendiri bertanya tentang Yohanes. Yang saya tanyakan di mana data secara eksplisit. Mampu nggak kamu menangkap narasi saya? Mengerti nggak kamu definisi daripada eksplisit? Definisi itu, daripada Pak. eksplisit apa? Pak, kesaksian Yohanes Definisi sudah daripada nyata. eksplisit itu apa? Data yang jelas, data yang tidak muter-muter, menjelaskan Apa bahwa yang tidak jelas di sini, Pak? adalah firman. Ya, sabar Apa dulu yang ya. tidak jelas? Saya jelaskan dulu. Data yang eksplisit itu adalah data yang menjelaskan secara terang benderang bahwasanya Yesus itu adalah firman. Kalau kamu mengatakan bahwasanya Yesus tercipta lewat firman, betul. Karena apa? Tadi saya bawakan Matius 4 nomor 4, seluruh manusia tercipta lewat firman Tuhan. Yesaya 55 nomor 11, ya, seluruh manusia bahkan semua yang tercipta di muka bumi lewat firman Tuhan.
Ya, semuanya tercipta lewat firman Tuhan. Akan tetapi bukan firman Tuhan yang menjadi manusia. Karena apa? Oke, Firman. nah, saya tanya sekarang. Sabar. Definisi daripada firman itu adalah ungkapan perkataan. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, coba kamu baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah kusampaikan kepada kalian. Berarti kalau dirubah firman ini menjadi Yesus, segala Yesus telah kusampaikan kepada kalian. Kan tidak masuk akal. Pakai logika berpikir kamu, Dindaku. Pakai logika berpikir Masuk kamu. akal dong. Masuk akal dong, Kalau Pak. Di Anda sini saya bingung mengatakan kenapa Yesus Bapak itu nggak adalah ngerti. firman, sabar. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, kamu baca Yohanes 17 nomor 8. Segala Yesus telah kusampaikan kepada kalian. Karena kan di situ segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada kalian. Segala Yesus yang telah aku terima nggak masuk akal. Firman itu adalah perkataan, kalamullah kalau dalam Islam, ungkapan. Oke. Karena Elohim menciptakan sesuatu lewat dia berfirman, lewat dia berkolam. Jadilah Snow dalam rahim ibunya. Jadilah Ustadz Felix, jadilah Ustadz Tahta, maka jadilah. Bukan firman yang menjadi Ustadz Tahta, bukan firman yang menjadi Ustadz Felix, akan tetapi Allah atau Elohim menciptakan lewat firman. Bukan firman yang menjadi Snow. Gitu, coba Anda pikirkan. Jangan Anda menuhankan, memposisikan manusia bukan pada posisinya. Itu dibantah sendiri oleh Elohim dalam Bible. Dalam Maliaki nomor 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhanlah tetap Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Bahkan ya divalidasi lagi dalam Bilangan 23 nomor 9. Bahwasanya Elohim itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Dan dia menyampaikan dia berbeda. Dia dua hakikat. Yohanes 5 nomor 26. Seperti Allah Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Begitu pula Yesus sebagai anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Maka Yesus datang sebagai manusia. 1 Yohanes ya. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya. Akan datang kepada seluruh manusia, akan datang kepada kalian yang menyesatkan. Dan barang siapa yang tidak mengenal Yesus, ya, barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dalam di Kristus. Siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dalam di Kristus. Berarti Yesus betul sesuai dengan perkataannya Yohanes 17 nomor 3, aku, ya, ini adalah utusan. Karena aku tidak datang kepada kalian dengan sendiri, tapi aku diutus oleh Elohim. Yohanes 8:42 untuk menyampaikan firman. Firman itu apa? Lukas 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Seandainya Yesus itu Tuhan, sungguh dia mengatakan kepada bangsa Israel, wahai bangsa Israel, hukum yang terutama aku ini adalah Tuhan. Aku ini satu hakikat dengan Elohim. Tidak. Justru Yesus datang memperkenalkan Tuhan yang satu, yaitu Bapa yang di surga. Begitu. Coba aktifkan akal berpikir kalian. Ya Bapak yang tidak mau menerima penjelasan saya kan bilang tidak usah. Kalau Bapak nggak percaya nggak apa-apa. Ini kepercayaan kami yang kami jelaskan melalui perspektif Kristen, melalui Alkitab yang kami baca. Kalau Bapak tadi mengartikan Alkitab menurut perspektif Bapak, itu melalui pikiran orang yang percaya Al-Quran. Jadi berbeda Pak. Nah, kalau tadi dibilang tidak eksplisit Yohanes mengatakan yang firman yang menjadi manusia itu Yesus. Jelas-jelas Yohanes adalah murid Yesus. Dia sedang berbicara tentang Yesus di sini. Nah, kalau menurut Bapak, yang menurut Yohanes firman menjadi manusia itu bukan Yesus, menurut Bapak itu siapa? Apakah ada jawaban yang Bapak bisa gantikan? Nah, terus tadi dijelaskan bahwa Yesus telah menjelaskan segala firman kepada murid-muridnya. Ya benar, kalau firman Allah menjadi manusia dan dia diam saja, bagaimana caranya manusia mengerti firman itu? Harus Yesus yang sampaikan. Makanya kenapa cuma Yesus yang bisa hidup sempurna melakukan firman itu? Karena dialah firman itu, Pak. Tidak mungkin kita bisa membaca manusia tanpa dia berkata. Iya kan? Nah, kalau Bapak tidak mau mempercayai itu, tidak apa-apa. Saya tidak mau berdebat di sini, Pak. Saya tidak berusaha meyakinkan Bapak percaya apa yang saya percayai. Saya cuma menjawab apa yang menjadi kepercayaan saya, supaya teman-teman yang lain, kalau ada yang Kristen yang melihat ini, mereka bisa, oh ini ternyata jawabannya, supaya mereka belajar. Kalau Bapak nggak percaya, terserah, silakan lanjut percaya ke. Begini Mbak. Ya,
Kenapa kami tidak percaya? Karena Allah mengajarkan kami ya memeluk agama yang fitrah. Dalam Ya, itu urusan Al-Quran Bapak. dikatakan, sabar, diam dulu supaya Anda paham ya. Kita ganti-gantian. Kenapa kami tidak percaya? Karena Allah membekali akal kepada kami. Makanya dalam Al-Quran selalu dikatakan afala ta'qilun bagi orang yang berpikir. Ya. Kemudian Allah mengatakan afala tatafakkarun. Ya. Ulul albab bagi orang yang berpikir. Makanya Allah menyeru kami kepada agama yang fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang benar, yaitu agama yang hanif. Agama yang hanif. Agama yang hanif itu sesuai dengan fitrah manusia, mampu diterima oleh akal. Mampu Ya, itu diterima di oleh Al-Quran, akal. Pak. Di Alkitab tidak dikatakan seperti itu. Sabar. Ya, jangan kejang-kejang, santai aja. Ya. Coba dijawab dulu, Pak, yang tadi benar pertanyaan itu saya, Pak. adalah agama yang mampu diterima oleh akal. Ketika ada ajaran yang tidak bisa diterima oleh akal, maka tolak. Ya, jangan dipercaya. Jangan dipercaya karena Ya, kenapa? itu masuk di akal kami soalnya, Pak. Gak masuk di akal Bapak Sabar, bukan berarti sabar. gak masuk akal. Sabar ya. Kenapa kami tidak percaya Yesus itu Tuhan? Pertama, Bible sendiri yang membongkar dalam 1 Timotius 16 nomor 6. Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Tidak bisa mati. Yesus mati. Tuhan siapa yang dimaksud? Tuhan siapa yang dimaksud? Yesus mati atau tidak? Yang dimaksud di situ adalah Allah kan, bukan Yesus kan? Kan Iya, Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Nah, kan Tuhan kami Tritunggal, Pak. Rupanya Bukan cuma tidak bisa dikatakan dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Itu Tuhan. Yesus itu mati, berarti gagal jadi Tuhan. Ya? Tapi Kami dia bangkit pakai nggak? akal, Bu. Bangkit nggak, Pak Diam Yesus? dulu Bangkit lah, nggak Yesus? diam dulu. Nggak. Nanti Anda tanggapi. Ya. Ya. Anda mengatakan tadi, ya, jangan dipercaya karena itu kaki akidah kami. Yang kami percaya adalah ajaran yang masuk akal. Seperti ajaran Yesus masuk akal. Satu contoh ajaran Yesus yang masuk akal adalah Markus 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu bahasanya engkau mengenal Elohim satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kami percaya. Yohanes 5:30 di situ dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul, kami percaya. Karena apa? Yesus adalah utusan dan punya keterbatasan. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan Yesus Tuhan, kami tolak. Karena kenapa? Yesus metong, mati. Nah, sementara Tuhan itu tidak metong. Ya, yang kedua, ketika ada ajaran yang mengajarkan kepada manusia menggantung Tuhannya secara terkutuk di kayu salib, kami tolak. Ya, kami tolak. Karena manusia itu dimuliakan. Apalagi Nabi dan Rasul harus dimuliakan. Nah, ini ada Tuhan dikutuk di kayu salib. Terkutuk di kayu salib. Nah, kami tolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Kenapa lagi? Karena apa? Itu berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan. Matius 18 nomor 3. Bertobatlah kalian. Dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka acara menggantung Tuhan di kayu salib kami tolak karena tidak masuk akal. Kami fungsikan akal kami, Bu. Ya, kami berakal. Makanya kami tolak. Makanya syarat jadi Islam itu adalah berakal. Dalam Islam itu, ya, orang tidak dituntut sholat kalau gila. Ya, kalau gila jangan sholat. Kenapa tidak dituntut? Maka hanyalah orang yang berakal yang disuruh beragama dan menjalankan syariat. Begitu, Bu? Oke, boleh saya jawab, Pak? Mana bapaknya? Gak ada yang, aduh, hilang bapaknya. Pak, boleh saya jawab nggak, Pak? Jangan main tombak-tombak yang ada di bawah. Pak, boleh saya jawab nggak, Pak? Silakan dijawab, tapi yang masuk akal. Iya, Bapak, saya nggak bisa paksakan ini masuk di akal Bapak. Bapak juga nggak bisa memaksakan Al-Quran masuk di akal saya karena kita percaya kitab yang berbeda ya. Nah, sebelum saya jawab, Pak, tadi kan Bapak bilang belum tentu Yesus yang dimaksud oleh Yohanes yang dikatakan firman menjadi manusia. Nah, menurut Bapak itu siapa? Sebelum saya lanjut. Oke, ini pasang telinga baik-baik ya. Pasang telinga baik-baik itu firman yang menjadi daging di situ, ya. Saya sudah jelaskan tadi, Mbak, bahwa seluruh manusia tercipta lewat firman. Bukan hanya berarti Yesus. tidak nyambung jawabannya, Pak. Tidak nyambung jawabannya.
Yang saya tanyakan siapa firman yang menjadi manusia? Kalau dikatakan semua manusia diciptakan melalui firman, beda maknanya. Benar, Oke, manusia kalau Anda semua mengatakan diciptakan firman melalui menjadi firman, manusia, tapi kamu bukan baca. firman Oke, yang oke, menjadi oke. manusia. Kalau kamu mengatakan bahwasanya firman menjadi manusia, coba kamu baca Yohanes 17 nomor 8, ganti kata firman dengan kata Yesus. Silahkan kamu baca sendiri. Kamu pakai Saya sudah- otak kamu. Bapak tadi udah Silakan bacakan. kamu Bapak tadi baca udah Yohanes bacakan. 17 nomor 8. Kamu kan mengatakan firman itu menjadi Yesus. Oke, saya terima. Saya terima artinya dalam diskusi ini. Oke, saya ikuti narasi kamu. Kamu coba baca Ya. Yohanes 17 nomor 8, robah kata firman menjadi Yesus. Kamu baca kerangkar keras-keras, kasih kenceng biar penonton semuanya dengar. Silakan. Saya tanya dulu Pak, saya tanya dulu sebelum saya jawab. Iya, jangan kamu Pak, bertanya balik. Kamu bertanggung Enggak, jawab. saya tanya Kalau dulu. firman itu Kalau adalah Yesus adalah kamu malu firman ya? yang Kamu menjadi malu manusia. membacanya. Enggak Oke. dong. Enggak dong. Begini Pak, saya tanya dulu. Kan supaya nyambung nih percakapannya. Kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan Oke. dia diam aja, kira-kira bagaimana manusia bisa mendengar firman itu? Pasti dia harus berbicara kan? Dia menyampaikan firman itu. Makanya dia bisa menguasai firman itu karena dia adalah firman itu, makanya dia bisa mengetahui semua firman itu dan melakukannya. Kalau manusia, kalau cuma manusia biasa Pak, dia tidak bisa melakukan semua firman karena manusia terbatas. Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, makanya dia tahu firmannya dan dia bisa melakukan dengan sempurna Pak. Makanya di Yohanes 17 ayat 8 dia bilang sebab segala firman yang engkau berikan kepada Ya, aku robah telah kata firman menjadi Yesus. Coba kamu robah kata firman menjadi Yesus. Edan nggak kedengar? Coba robah dulu. Firman Segala adalah Yesus. firman robah kata Firman firman. adalah Yesus Pak. Karena kamu kan mengatakan tadi firman itu adalah Yesus. Firman Benar, menjadi Yesus. Oke, kamu jawab. Kamu baca kencang-kencang. Robah kata firman menjadi Yesus. Segala Yesus yang telah aku terima. Nggak masuk akal. Nah, kamu tadi mengatakan umat tidak mengenal. Ya, kalau Yesus tidak datang untuk menyampaikan firman. Makanya dikatakan tidak ada sampai kepada Elohim tanpa melalui Yesus. Ya, berarti Bukan dia itu yang adalah saya utusan. katakan. Kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan dia tidak berbicara, kita tidak bisa dengar apa yang dia bilang. Kalau cuma melihat manusia kayak patung dong kalau dia nggak ngomong. Oke Pak, saya jelaskan tadi ada beberapa Sabar. Yang pernyataan Bapak. mengatakan Yesus itu bisu siapa, Bu? Yang mengatakan Yesus itu bisu siapa, Oke, Bu? lewatlah situ Pak. Saya rasa itu clear, tapi Bapak yang nggak mau terima. Tadi ada penjelasan Bapak. Kenapa Yesus harus mati? Coba Yesus kamu segala baca macam. dulu Yohanes 17 nomor 8, ganti kata firman itu menjadi Yesus. Silakan. Kamu baca Sorry, kencang-kencang. Pak, maaf ya, Alkitab kami tidak bisa diubah-ubah. Dan Nah kan kamu kan tadi percaya itu. mengatakan firman itu adalah Yesus. Ya, Firman saya itu baca menjadi sesuai yang Yesus. ada di dalam firman. Saya baca Iya, sesuai makanya yang ada di kamu dalam robah Yohanes 17 nomor 8 itu robah kata firman menjadi Yesus. Cocok tidak? Dan mohon Silakan. maaf, kami tidak diperintahkan untuk membaca Alkitab, Pak. Coba kalau Bapak saya suruh ubah Al-Quran, kan nggak mungkin, itu nggak masuk akal di mana pikiran Bapak. Nah, Oke. Pak, sekarang saya mau jawab kenapa firman Allah menjadi manusia ya. Karena kan tadi ada bilang kenapa dia mati, kenapa dia ini. Menurut penjelasan Kristen, Bapak boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi kan itu yang kami percayai kan. Karena Bapak bertanya, karena tidak bisa dijelaskan oleh orang Muslim karena orang Muslim nggak ngerti. Yang bisa jelaskan cuma orang Kristen yang mengerti, yang belajar, Pak. Ya, baik. Sebentar dulu, Ustaz Polik. Saya sapa dulu. Kak Netral, selamat siang Kak Netral. Ya, selamat siang semua. Lama sekali nggak muncul ke komal saya Kak Netral. Ada urusan ya. Ya, menurut Kak Netral sebagai orang Kristen, Yesus itu Tuhan apa utusan? Lah, saya belum selesai menjelaskan kok. Karena Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan kan? Ini Kak Netral sama-sama Kristennya ini. Silakan Kak Netral. Ya, kalau ada yang mengatakan sama-sama Yesus, Kristen ini. ya karena sudah dijelaskan ya di Yohanes 17 ayat 3 kan, di situ sangat jelas bahwa di situ Yesus bukan Allah, hanya ada satu-satunya Allah ya. Hanya ada satu-satu Allah, dan di situ dikatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi ada dua pribadi di situ. Iya benar. Di situ sangat Benar, Bu. jelas. Benar. Iya. Yesus bukan Allah, dia adalah firman Allah. Saya nggak pernah mengatakan Ya. Yesus adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah firman. Mengapa Yesus Iya. dikatakan firman? Bukan artinya firman itu, Yesus itu adalah firman. Tetapi mengapa Yesus dikatakan firman? Karena dia adalah penyampai firman. Ya,
kepada umat manusia. Makanya Bu, itu dia Ibu benar diutus Kristen, untuk Bu? menyampaikan firman itu. Bu, Ibu benar Kristen nggak, Bu? Iya benar, benar. Di gereja di mana? Kristen dia sering masuk ke komal saya dari dulu dia bersama Gereja Ustaz di mana, Tahta. Silakan Bunda Netral. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang keyakinan kita harus berdasarkan Alkitab. Benar. Yesus, ya harus berdasarkan Alkitab. Dan kita ini sebagai pengikut Yesus harus percaya apa kata Yesus. Kalau kita sangkal kata Yesus berarti kita bukan pengikut Yesus. Contohnya Betul. begini, Yesus bilang, sembahlah Allahmu, Allahku Allahmu, toh Bapakku Bapamu. Artinya Allahnya Yesus, Bapaknya Yesus sama dengan kita gitu loh. Jadi kita Betul. tidak perlu tidak perlu kita mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu berkata begitu karena dia sebagai manusia. Tidak, memang Yesus itu manusia dan dia itu datang ke dunia itu untuk menjelaskan firman itu bahwa ya Allah itu ya Allah, sembahlah Allahmu, berarti aku ini bukan Allah. Yang harus kamu sembah Allahmu, Allahmu Allahku. Ya gitu kan sangat jelas. Benar, Bu. di situ. Yesus bukan Allah. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut pemahamannya. Ibu percaya bahwa Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan nggak? Yesus sepenuhnya manusia tapi sebagai Tuhan tidak. Oh, berarti kita punya pemahaman yang berbeda, Bu. Nah, gini, Saya nggak tahu kita- Ibu belajar dari mana. Saya nggak tahu Ibu belajar Saya dari mana. belajar dari Alkitab. Yang saya mau tanya, kamu belajar dari mana? Oh, Nah, gitu jelas loh. dari Alkitab dan pemuka-pemuka agama yang jadi lain. kalau Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, benar apa enggak? Nah, apa yang membuktikan Ibu Kristen dengan mempunyai pandangan yang seperti itu bahwa Yesus bukan Tuhan? Ya, yang membuktikan saya Bisa Kristen. jadi kan Ibu pura-pura gitu. Oh enggak ada. Misalnya agama Islam mau bilang misalnya saya agama Islam, terus saya mau bilang saya Kristen, itu enggak ada yang mau. Tidak ada. Saya memang benar-benar 100% murni Kristen. Yang membuktikan Makanya- Ibu Kristen apa? Yang membuktikan Bisa saya jadi kan Kristen. sengaja dinaikkan di sini kayak untuk Enggak, membuat Mbak. perbedaan perbedaan pendapat. Karena ya saya nggak pernah menemui orang Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan karena itu dalam pengakuan iman kita nggak pernah. Gini Mbak, Jadi saya kan nggak Yesus percaya. itu enggak gini. Sebenarnya kalau kita teliti itu kata Tuhan itu tidak ada, kalau di Islam kan tiada Tuhan selain Allah ya kan begitu. Nah di dalam kalau tidak salah di Korintus itu bilang hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Bukan Tuhan di situ sebenarnya, satu Tuhan ya Yesus. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Mengapa orang Kristen menyembah Yesus ya? Bukan menyembah sebagai Allah tapi dia menyembah sebagai raja. Raja kan juga Oke Bu, disembah. saya tanya dulu Bu. Ibu percaya nggak kalau Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Iya betul, itu sangat betul. Ibu percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, pada hari ketiga bangkit, kemudian Iya terangkat ke betul. surga. Iya betul. Ibu percaya nggak? Percaya dong, masa nggak percaya? Ibu percaya Yesus adalah juru selamat, mati pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga. Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk memberitahu kita bahwa inilah kebenaran, ya kan? Begitu. Dan juga di situ menjelaskan siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya utusan. Itu kan semua Yesus sudah jelaskan itu sama kita. Oke. Makanya Yesus Bu, saya mau mengatakan, tanya, Ibu Kristen apa, Bu? Allah. Ibu Kristen Ya. apa? Ibu Kristen apa? Dan kalau di gereja, Mbak, ya. gerejanya denominasi apa? Gini Mbak ya, saya ini pengikut Yesus. Jawab Dulunya dulu Bu, saya- jawab dulu Bu. Saya mau tahu, jangan sampai Ibu saksi Yehova, bilangnya Kristen karena saksi Yehova nggak diakui di Indonesia. Saya mau tanya bilang? dulu, Ibu Siapa bilang tidak diakui Indonesia? emang enggak? Siapa yang bilang? Emang Itu ada? kamu yang Bukan bilang. yang diakui. Kita nggak bisa kalau mau bertanya tentang saksi Yehova. Saya pernah tanya saksi Yehova, apakah memang saksi Yehova ini tidak diakui oleh negara? Mereka kasih lihat ada apanya waktu itu zamannya Gus Dur yang kasih itu izin. Nah, Betul. sekarang boleh nggak tertulis saksi Yehova di dalam KTP, Bu? Kenapa? Boleh nggak saksi Yehova tertulis di dalam KTP orang Indonesia bahwa agamanya saksi Yehova kalau bukan Kristen yang ditulis? Kalau saya tanya kamu Kristen apa? Kristen dong, Kristen Protestan. Ya Protestan, boleh nggak ditulis itu Kristen Protestan? Kristen? Kristen. Iya, cuma Kristen, Kristen. tapi kan saksi Yehova bukan Kristen, Bu. Siapa bilang? Justru Ya. kalau kita teliti ya, kalau kita orang Berarti kita Ibu saksi Yehova, bukan Kristen ya?
saya begini Mbak, Tunggu, saya belajar jawab dulu, Bu. semua Ibu, agama. tunggu. Ibu saksi Yehova nggak? Kristen, Mbak gini, aliran Kristen saya ikuti semua. Saya mencari yang mana benar, yang mana tidak. Tentunya hanya ada satu yang benar, tidak semuanya benar. Jadi Nah, berarti Bu, kita semua nggak bisa diskusi. Kenapa? Saya ikuti. Kita berbeda kepercayaan. Kalau Ibu saksi Yehova, aku nggak bisa nyambung ke Ibu, sama dengan aku nggak bisa nyambung ke Muslim karena kita berbeda kepercayaannya. bagaimana? Alkitabnya kita tidak berbeda. Contohnya di Kristen kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Ibu nggak mengakui karena Ibu saksi Yehova. Makanya nggak bisa nyambung. Kalau yang Karena teman-teman di sini bilang di dalam ini Kristen, kita menghadirkan Kristen. betul ya. Ya, saya tidak mengakui, mohon maaf. Saya tanya sekarang, kalau Yesus itu Tuhan, waktu di Taman Getsemani, dia sembah siapa? Dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya Allah. Artinya kalau begitu Yesus itu bukan Allah. Karena dia menyembah Allah. Memang Gitu loh. Yesus bukan Allah. Saya nggak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, Bu. Tapi firman itu siapa? Menurut kamu firman itu siapa? Allah itu Bapa, firman itu Yesus. Ya. Firman itu yang diucapkan oleh Allah. Nah, itu yang menjadi. Nah, kita nggak akan bisa nyambung, Bu. Jadi mohon maaf teman-teman yang lain. Saya nggak bisa mengatakan pandangan kami bisa sama karena kami berbeda keyakinan gitu. Sama dengan Nggak, halnya iya, aku berbeda keyakinan dengan Alkitabnya saudara orang Muslim. Kristen, sama Dia semua juga kan? berbeda. Tidak ada yang beda kan? Karena dia berarti Sama, ibunya kan? saksi Yehova ya, Bu. Saya tanya dulu, Bu. Ibu saksi Yehova. Jangan tanya aja. Mau menghadirkan Kristen, kalau mau menghadirkan Kristen harusnya Kristen, Pak. Jangan saksi Yehova. Beda kepercayaan kami. Nanti saya hadirkan Pak Suki, dia Kristen juga. Pak Suki, banyak lah Kalau teman-teman misalnya Kristen. gini Mbak, Baru kalau nih, misalnya saya juga jangan mau dipisahin, bilang, jangan dipisahin. kalau saya Ustaz. juga kalau siapa Snow atau siapa ini, kalau kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan, saya juga bisa bilang berarti kamu bukan juga Kristen. Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, artinya saya juga bisa bilang kamu itu bukan Kristen karena Ibu, kamu Kristen itu siapa sih? Kristen itu siapa, Bu? Kristen itu siapa? Ya pengikut Yesus yang percaya kata-kata Yesus. Nah, itu Kristen itu kata ejekan untuk murid-murid Yesus di Ethiopia ketika mereka mengikuti Yesus kan. Terus? Dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya di situ Yohanes mengatakan banyak sekali di Perjanjian Baru di Injil. Tanya, kalau kata murid-muridnya Tuhan mengakui bahwa itu- dia Tuhan. Saya tanya sama kamu, kalau Tuhan itu apa sih? Sang pencipta atau bagaimana? Ya, Sang Pencipta, Maha Kuasa dan gak bisa dijelaskan, gak terbatas ruang waktu dan semuanya. Itu Yesus itu pencipta. Berarti Yesus adalah pencipta. Yesus adalah firman Allah, bagian dari Allah, Bu. Makanya Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya, yaitu melalui Yesus. Jadi mereka tidak terpisahkan. Makanya kita percaya Kalau begitu, Tritunggal. Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan. Nah, itu berarti kamu bukan pengikut bukan Kristen kalau begitu. Di mana dikatakan Yesus diciptakan dalam Alkitab, Bu? Dia Aduh, dikatakan banyak dia sekali. adalah Di Amsal firman ada, Allah. di Wahyu ada, banyak, di Kolose ada, semua ada. Tapi sayangnya saya tidak bawa Alkitab. Enggak, Bu. Yesus itu firman Allah. Dia sejak awal penciptaan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya Yohanes 1 dan ayat 1 itu sebenarnya sudah jelas banget tapi ditolak. Sama-sama dengan Allah, berarti ada dua pribadi. Nah, yang mana yang bersama-sama diciptakan dengan lebih Allah. dulu siapa? Bu, Allah yang baca sampai yang habis dong, Bu. diciptakan atau Yesus diciptakan? Bu, baca sampai habis. Dia pada mulanya bersama dengan Bagaimana? Allah. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah bagian dari Allah. Allah itu sendiri, Bu. Ya, bersama berarti ada dua pribadi di situ kan? Benar, pribadinya beda, hakikatnya satu. Bukan dua pribadi, Bu, 3 dong. Kan ada firman Allah, ada Allah dan Roh Allah. Tidak 2, 3. Gitu, Bu. Itu sudah salah besar kamu kalau kamu bilang begitu. Pakai hakikatnya kedua, ketiga, pertama kan tidak ada. Allah itu esa, tidak ada lain Betul. selain Allah. Ya, saya percaya Iya. Allah itu Tapi esa, kalau Bu. Yesus, Contohnya, maaf ya, begini, saya jelaskan dulu. Ada sesuatu yang mesti jelaskan. Saya pernah baca, ini saya diskusi sama teman Muslim, tapi kami damai ya. Di dalam, saya nggak bilang ini sama, cuman mirip konsepnya gitu. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, waktu Allah mengatakan dirinya itu, dia mengatakan kita. Nah, di dalam, tapi saya tahu artinya tidak jamak ya. Artinya jamak, tapi tidak mengartikan bahwa Allah itu lebih dari satu.
Sama halnya ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian, dia mengatakan kita, tapi bukan berarti dia lebih dari satu Tuhannya gitu. Maksudnya mereka adalah Tritunggal karena mereka tidak terpisahkan, mereka tetap Esa walaupun Allah mengatakan kita. Nah, yang saya tanya sekarang, kamu bisa buktikan enggak di dalam Alkitab ada kata Tritunggal? Secara tertulis Tritunggal tidak ada, Bu, tapi di Matius Ya 28 udah, ayat tidak 19 perlu kita percaya Yesus kalau tidak ada mengatakan, tertulis. oke, Tidak kita gantilah perlu kata kita Tritunggal, Bu. percaya Nggak usah kalau pakai tidak kata ada tertulis Tritunggal. dalam Alkitab, Tritunggal, berarti Anda Bu. itu menambah-nambah. Tritunggal itu cuma kata. Tidak Bu, bisa. Tritunggal tidak itu bisa cuma bilang kata, Bu. cuma. Nah, Tidak bisa bilang apa cuma. maksudnya Tritunggal itu, Bu? Nah, saya tanya, itu Saya kan tanya, Tritunggal ada cuma nggak kata yang diciptakan kata oleh manusia. Tritunggal dalam Alkitab? Ada enggak? Yang saya tahu ada Allah itu esa, tapi tidak ada Allah itu Tritunggal, tidak ada. Nah, apa yang dimaksud dengan Tritunggal dulu itu? Itu kan kata yang diciptakan Saya manusia tidak cuma mau dipakai. Oke, jelaskan gantilah. tentang Tritunggal, Gantilah. karena saya- Gantilah, Bu. Kalau Bilang ada aja di kayak gini. Tidak ada kata saya Tritunggal. jelaskan. Bilang aja tidak ada kata Tritunggal. Tapi kan di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bu." Nah, itu yang Apa disebut artinya itu? Tritunggal. Artinya apa? Dia bilang begitu. Apa artinya? Apa Ya, maksudnya artinya Yesus? ada Allah Bapa, ada firman-Nya yaitu Yesus Allah Anak, ada Roh Kudus yaitu Roh Allah. Apa artinya? Terus Kita yang menyimpulkan itu Tritunggal. artinya itu Allah itu ada satu, ya toh? Nah, bahwa ditegaskan Ini di benar. situ. Bagaimana? Benar, Allah ada satu. Dan Yesus itu adalah utusan Allah. Itu Roh Kudus, itu kuasa Allah. Allah punya kuasa. Gitu loh. Jadi itu kalau kuasa itu tidak bisa dikatakan pribadi. Kalau kuasa itu jadi artinya kalau begitu bukan Tritunggal dong. Karena Bu, kuasa Kejadian Allah itu bukan 1 ayat pribadi. 1. Bu, Kejadian 1 ayat 1 Itu pada kata mulanya sifat, Allah sifatnya menciptakan Allah itu dan kuasa. roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ada roh Allah sejak awal penciptaan. Jadi ibu nggak bisa paksain, Bu. Kalau ibu percaya lain, terserah. Ini yang saya percaya. Saya datang di sini untuk menjelaskan karena dipertanyakan. Jadi saya jelaskan menurut Alkitab yang saya baca, menurut yang saya pelajari. Kalau ibu nggak percaya dan orang-orang Muslim di sini nggak percaya, terserah. Begini, Saya nggak kalau memaksakan orang Yohanes percaya. 17 ayat 3 itu tidak ada bilang Roh Kudus, nggak ada, cuma ada Allah dan utusan Allah yaitu Yesus. Nggak ada. Jadi ada roh Allah nggak? Ada roh Allah nggak, Bu? Ada. Yohanes 17 ayat 3 coba baca baik-baik. Kalau roh Kejadian 1 ayat 1 dulu deh, Bu. Ada roh Allah nggak? ya, roh Allah. Roh Allah Nah. itu artinya kuasa Allah. Tahu Oh, nggak itu ibu yang mengertikan. Kami kuasa mengertikan Allah. roh Itu roh kata Allah itu roh kudus. Satu bukan pribadi. pribadi. Artinya kalau begitu Terus gimana ibu menjelaskan ketika Allah mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Siapa yang dia maksudkan kita di situ, Bu? kan kita tahu ya sebelum Yesus diutus oleh Allah, Yesus duduk di samping kanan Bapa. Artinya Allah mengatakan seperti itu, marilah kita bisa lebih dari satu, bisa lebih dua. Nah, pada waktu penciptaan itu Yesus ada duduk di sebelah kanan Bapa, beserta juga malaikat-malaikat melihat semua Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Ya, makanya Bu, boleh ayatnya dikatakan nggak? situ Sebelum kita. Yesus diutus, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ada nggak? Atau setelah dia terangkat ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah? Di mana ayatnya dia sudah duduk di sebelum samping Yesus kanan Allah? Allah kan menciptakan awal Nah, ciptaan. tidak ada Yesus. ayatnya, Bu. Karena ayatnya itu dimaksudkan Yesus itu duduk di samping kanan Allah Bapa setelah dia terangkat ke surga, setelah enggak. kebangkitannya. Sebelum kamu baca Nah, ayatnya di mana? Di Amsal di situ, aku diciptakan awal ciptaan Allah. Aku ada anak kesayangannya. Sebelum gunung-gunung Allah ciptakan, sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, aku telah ada bersama dia, duduk di samping kanan Allah. Itu Yesus, itu yang disampaikan oleh Salomo. Begitu. Jadi sebelum Gimana, Yesus Bu, ayatnya, Bu? utus ke dunia, ya, Yesus sudah ada duduk di samping kanan. Nah, itu dia sebagai roh. Nah, roh itu yang dikandung Maria, dijadikan manusia oleh Allah. Karena Allah itu kuasa, maka Roh Kudusnya bekerja, ya kan? Bekerja supaya rohnya Yesus itu menjadi daging. Nah, itu seperti itu. Jadi ibu tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak.
Oke, itu kepercayaan Ibu melalui yang Ibu itu percaya. merujuk kepada Kalau Allah. kepercayaan kami percaya Yesus adalah Tuhan, Bu. Ini kata Tuhan itu merujuk kepada Allah Sang Pencipta, gitu. Tidak merujuk kepada siapa-siapa gitu loh. Tapi Ibu saksi Yehova ya, Bu ya. Saya pastikan Ibu bukan Kristen ya. Ini, Maksudnya bukan saya Kristen ini ya. belum masuk ke di denom-denom belum. Saya Terus? juga sedang belajar gitu loh. Belum. Tapi Ibu umur berapa, Bu? hampir semua ajaran kekristenan saya pernah belajar, saya pernah lihat. Tetapi saya bilang parah kan ya? Kenapa? Atau jangan sampai Ibu progresif. Bukan? Enggak. Saya juga lagi sedang belajar. Oh. Oke, Bu. Tapi ya berarti kita enggak ini. Berarti kan Ibu enggak ada. Nah gini, Ya. kita jangan egois. Sebaiknya kita merujuk saja ke Alkitab. Kita jangan egois. Saya juga tidak mau bilang saya benar, gitu loh. Saya nggak mau. Ya kami juga Kalau merujuk Alkitab, Bu, enggak Kalau mungkin. Yesus berkata A, kalau saya gini, kalau Yesus berkata A, nggak usah bilang B, ya kan? Jadi bagaimana Ibu menjelaskan Bapa dan aku adalah satu, Bu? Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah Bapa satu. dan Yesus adalah satu tujuan, satu pikiran, ya seperti itu. Bukan, Oke, bukan Bu. satu tubuh. Contoh gini, di suatu saat Snow menikah, pendeta bilang begini, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa itu? Kamu bisa jelaskan nggak? Itu tidak bisa, itu kan manusia, Bu. Itu. Bu, itu Artinya, manusia tidak bisa bukan badan bulan, disatukan, bukan tidak antara bisa suami istri, badannya dikomparasi dengan dempet. Allah dong. Engkau Masa Ibu bukan lagi membandingkan dua, penyatuan melainkan pikiran, Bu? satu. Artinya Masa satu Ibu tujuan melalui rumah tangga. Nah, itu maksudnya seperti juga Allah dan Yesus. Satu Bu, tujuan. Ibu membandingkan manusia dengan Allah, penyatuan pemikiran. Ya beda lah, manusia yang bukan, satu dan kamu manusia yang bandingkan lain supaya berbeda. Kamu cerna. Oh, begitu maksudnya. Nah, artinya engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya satu Jadi Ibu bukan satu percaya nggak kalau Yesus adalah firman, Bu? badan, toh? Maksudnya satu Ibu tujuan. Ibu melalui percaya nggak rumah kalau Yesus tangga. adalah firman? Gitu loh. Ibu percaya nggak Yesus adalah firman Allah? Ya, dia firman Allah, dia penyampai firman Allah. Ya. Bukan penyampai, Bu. Ibu percaya Apa nggak dan? Yesus adalah Nah, firman kita bilang, Allah yang menjadi "Ya, manusia? Aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka, ya kan? Bu, Dan mereka Yohanes 1 ayat ini, Bu. Yohanes 1, Bu. Kamu Di tahu situ kan itu Yohanes firman? bilang dia adalah firman yang menjadi manusia. Apa Ibu percaya itu? percaya, tapi firman itu perkataan Allah, kata-kata Allah. Nah, itu Nah, yang iya. Yesus Nah, dengar dari kata-kata Allah itu Allah. yang menjadi manusia, Bu. Nah, itu yang Yesus Bu. dengar Allah dan Bu, Musa bilang, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di mulutmu Kurang firman. jelas apa itu? Bagaimana? Bu, kurang jelas apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal Ya. di antara kita. Ya, betul. Berarti Yesus firman Allah. Ya, Yesus firman Allah. Nah, dia bagian dari Allah. Yesus itu firman itu Allah dan firman itu menjelma jadi Yesus. Bukan dah seperti itu. Eh, Eh, terus? itu Yesus itu mendengarkan kata-kata Allah, membawa firman Allah, penyampai firman Allah. Makanya Yesus dikatakan firman Allah. Saya kasih contoh dalam Al-Quran, Mbak Asno, izin nak netral. Dalam Al-Quran juga ada dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Ya, apakah betul. semua orang yang sabar itu adalah Allah? Tidak seperti itu. Artinya tadi satu Tidak apple tujuan. to apple itu, Pak. Tidak apple to apple perbandingan. Maksudnya tidak sebanding perbandingannya. Sama. Bukan itu yang dimaksud. Sama juga yang Sama. dikatakan. Ada kok di Nah, itu Alkitab bahwa contoh sangat sederhana. tidak sama perbandingannya, beda. Itu perbandingan yang beda. Enggak, contoh itu Jadi contoh gini, Bu, sederhana gini, Bu. sekali, sangat Begini, Bu. sederhana. Bu, kita nggak bisa menyatukan pemikiran kita ya. Karena kita dasarnya berbeda. Aku nggak tahu dari mana Ibu Kalau mendapatkan kamu- itu. kalau Tapi kamu- kalau ditanyakan ke setiap Kalau orang kamu Kristen, Bu, berdasarkan Alkitab, kalau kamu berdasarkan Alkitab, pasti akan menyatu. nah terus Bu, Ibu belajarnya di mana, Bu? Ya, belajarnya di Alkitab. Aku bukan Belajar Alkitab. sendiri kah? Saya belajar, tapi saya Maksudnya tidak belajar ber- sendiri? Ya, saya Belajar sendiri menurut pengertian Ibu sendiri? Atau ada yang mengajar? Atau jangan sampai Menurut gurunya apa yang di Alkitab bilang hikmat manusia dan hikmat Allah. Yang lebih tinggi hikmatnya yaitu Allah, bukan manusia. Bu, Jadi saya kalau tanya, apa Bu, yang menuntun apakah kita, Ibu belajar di mana, yang Bu? Maksudnya, lebih besar. Bu, Hmm. jangankan Ibu, orang Muslim aja bisa baca Alkitab sendiri dan mengambil menjadi perspektif mereka sendiri. Nah, saya tanya Ibu belajar di mana?
sama siapa? Baca Alkitab dan belajar sama siapa, Bu? Nah, tentu Didampingin siapa? guru-guru agama, tentu di guru agama, dan selain itu saya tidak menelang mentah-mentah kalau kalau misalnya pendeta bilang Yesus Betul. itu Allah. Nah, saya buktikan dong. Di gereja mana, Bu, Ibu belajar, Bu? Boleh sebut nama gerejanya, Bu, di sini? Hampir semua tempat ibadah Saya pinjam kursinya, Mas Kores, Bang Kores. Bang Kores sudah tidur itu. Ibu pura-pura. Jangan sampai nih, Ibu dulunya Kristen, sudah masuk Islam tapi tidak mau mengakui atau bagaimana. Jangan Tapi kirim seperti sampai- itu. Jangan kirim seperti sampai itu, Ibu adalah Mbak saksi Seno. Yehova. Mbak Seno, jangan mengklaim bahwa dia Islam. Iya. Oh, bukan Islam dia. Ya, Atau Ibu saksi orang Yehova. Islam itu tidak boleh Iya, berbohong. nggak Kristen. Nggak Atau boleh. Ibu saksi Yehova. Nggak boleh menyamar sebagai Kristen. Saya tahu itu dia Kristen. Masuknya murtad. Sebentar dulu. Saya sapa Pak Herman. Pak Herman Par. Selamat siang, Pak Herman Par. Bang Arif. Ya, gimana menurut Pak Herman ini? Teman-teman Pak Herman sesama Kristennya. Menurut Pak Herman siapa yang masuk akal ini? Iya, terima kasih Pak Arif. Ya, silakan Pak Herman. Ya, inilah serunya jadi Kristen Protestan ya. Kita bisa berkesimpulan dari apa yang kita baca. Contohnya ibu ini ya. Ibu ini aku salut ya. Dia yang niru saya atau gimana ya? Dia sendiri alami. Mudah-mudahan alami ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kayak seperti ini pendapat kita, langsung kita di-framing saksi Jehovah. Karena saya HKBP loh. Nah gitu. Jadi janganlah langsung cepat-cepat mengatakan saksi Jehovah. Ya, saya mengikuti sabda Yesus ya, berarti saya Kristen. Tapi saya tidak mempercayai Yesus yang Maha Kuasa. Itu emang ada di Alkitab. Saya udah tanya orang Yahudi juga, Billy Yahudi ya, yang di Indonesia ini ya. Dia bilang juga sama, mana mungkin Mesias itu yang Maha Kuasa, gitu loh. Iya. Jadi jangan Pak, Bapak mengklaim lah, HKBP, Jehovah, Pak. Jehovah. Pak, Bapak Iya. HKBP. Iya. Tapi Pak, Bapak nggak percaya Yesus adalah Tuhan? Nggak percaya Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa. Ya, Tuhan betul. Mesias, iya. Ya. Ya. Oke, setuju Gitu kalau Yesus loh. adalah Tuhan. Apa yang Tuhan diperdebatkan? Mesias, bukan Tuhan Sang Bapa. Ya. Memang Pak, saya nggak pernah lo bilang Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah, Yesus adalah itu Tuhan. bukan sang pencipta, bukan pencipta. Kan kalau Snow kan bilang Yesus itu pencipta. Ya kan? Yesus itu firman Allah, Bu. Tapi kamu bilang sang adalah- pencipta kan? Ya, Bu, Yesus tanya, Yesus itu firman Allah. Allah menciptakan seluruh dunia ini melalui Yesus, Bu. Melalui firman itu. Nah, itulah Yesus. Nggak ada narasi seperti itu di Alkitab. Nggak ada se-eksplisit itu. Ada. Nggak ada se-eksplisit itu bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Nggak ada. Tidak Nggak ada saya bilang Terus Yesus adalah pencipta. perlu loh, Mbak Tapi ketahui segala ya. Ntar sesuatunya dulu. diciptakan melalui dia, Pak. Itu yang saya bilang. Bentar, kalau Anda bilang Yesus itu, ya, kalau Anda bilang Yesus itu firman Elohim yang Maha Kuasa, berarti Yesus Benar. itu apa? Kata benda abstrak, bukan pribadi. Kan udah ngaco. Gini. Pak Yang Herman dan benar Netral adalah mengakui bahwa iya, Yesus nanti diciptakan. tanggapi. Bentar, saya juga udah lama mengobservasi kata firman Allah ini. Sebenarnya bukan firman Allah, Sang Firman, Hologos, ya, Dedvar Hasem. Dedvar Hasem bahasa Ibrani lebih jelas, Sang Firman Yahweh. Nanti kalau di Yohanes 1:1, Sang Firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Jelas sudah dua pribadi di sana. Ya, betul betul. Memang kita mengakui kok berbeda pribadi. Apa Iya, yang tapi Anda diperdebatkan? bilang dia yang Maha Kuasa, nggak ada narasi-narasi Kapan saya seperti bilang? itu di Alkitab. Pak, Yang sekarang Maha saya mau Kuasa itu tanya Bapa. deh, sama Pak Herman dan Netral. Yesus Kalian itu percaya diciptakan bahwa nggak? Yesus Tanya itu, diciptakan? Yesus diciptakan enggak? Iya, indikasinya Nah, itu ada yang ke saya arah tanya sana. balik. Memang ada. Bukan kita ngarang-ngarang. Indikasi kuat ke sana ada. Tadi apa tuh kitab Salomo tadi, Amsal tadi, di Kolose, di Wahyu. Bukan ngarang-ngarang kita. Kita tidak sedang Herman mendegradasi dan Yesus. Netral ini mengakui bahwa Yesus diciptakan. Iya, memang ada indikasi itu. Jadi dia nggak boleh disalahkan. Nggak boleh disalahkan. kalau- iya. Tapi yang jelas ibu Kalau ini. saya ini tidak percaya Yesus. Yesus diciptakan, Pak. Tidak percaya bahwa Yesus diciptakan karena Iya. pada mulanya sudah ada Kalau Allah. Anda bilang ibu ini bahwa bukan Allah dan Kristen, Tuhan Anda Allah. salah. Dia pengikut Yesus. Dia tunduk sama semua sabda Yesus. Makanya dia berkata, Jesus is my Lord and Savior, of course. Iya gitu, jangan langsung framing tak Jehovah. Tapi Oke, ibunya lanjut. juga tidak mengakui ya. Berarti ibunya tidak tergolong di gereja manapun dan denominasi apapun. Itu yang dia akui, dia belajar sendiri. Ya, kalau misalnya kalau saya mau bandingkan Snow dengan saksi Yehova ya jauh lebih jeli daripada Snow. Oh, saya nggak merasa lebih pintar daripada mereka, Bu. Tapi apa yang saya yakini dari Alkitab dan saya yakini itu. Dan saya nggak Karena merasa lebih kalau pintar kamu tidak daripada percaya siapapun. Yesus diciptakan, artinya ya apa ya? Ya. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus tidak diciptakan, saya mengatakan saya lebih pintar daripada saksi Yehova. Ya biarlah mereka mempercayai apa yang mereka Bukan, percaya, apa yang saya artinya, percaya ada di Alkitab. Itu yang kami percaya. Dan lagian Bu, bukan cuma saya yang mengakui itu.
orang Kristen mengakui itu. Saya nggak tahu kenapa kalian berdua baru kali ini pertama kali saya di room ini mendapati orang Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak diciptakan. Baru kali ini saya bingung. Kita merujuk saja di Alkitab. Apakah betul Alkitab mengatakan seperti itu? Kita jangan bilang orang Kristen apa orang Kristen bagaimana dulu. Apakah berdasarkan Alkitab apa tidak? Ya seperti itu kan. Kita merujuk ke Alkitab. Kita harus buka Alkitab. Benar nggak apa yang kita bilang ini? Apa? Benar nggak Snow apa yang bilang? Benar kan netral? Itu. Kita merujuk, kita buka Alkitab. Jangan bilang orang Kristen begini-begini. Enggak, jangan. Oh di Alkitab bilang begini. Oh Alkitab bilang begini. Kan firmanmu adalah pelita, ya kan? Ya kan seperti Ya itu. benar, cuman saya bingung. Maksudnya adalah kita kebenaran. mirip. Kebenaran. Bu, kita ini mirip ya banyak ya. Karena ibu mengatakan ibu Kristen, cuman perbedaan kita hanya di satu hal. Kan ibu mengaku Yesus adalah juru selamat. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itu benar, itu berbeda dengan Muslim. Tapi perbedaan kita adalah yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah itu yang saya tidak percaya, Bu. Gini, Ya, selidiki aja Alkitab. Saya tidak mau bilang saya benar atau tidak. Buka saja Alkitab. Itu ada semua di Amsal, di Kolose ada, di Wahyu ada, semua itu ada. Itu di situ dicatat semua. Itu jelas, sangat jelas. Awal ciptaan dari Allah, gitu. Awal dari ciptaan Allah, gitu loh. Iya dan pokoknya saya percaya bahwa pada mulanya ada Allah, ada Roh Allah dan Firman Allah, Bu. Dan itu sudah jelas ada di Kejadian. Itu sudah jelas ada di Kejadian. Jadi maksudnya kalau ibu tidak, maksudnya boleh Bu dikasih aja ayat-ayatnya di saya, karena kan saya belum pelajari mungkin ayat yang ibu kasih. Jadi karena kemarin-kemarin ayat yang dikasih teman saya setelah saya pelajari ternyata bukan seperti itu pengertiannya, itu pengertian menurut dia gitu. Dan ya orang bebas berpendapat tapi tidak bisa mengubah keyakinan orang lain ya. Ya, Dan kita memang bebas berpendapat. Yang penting berdasarkan Alkitab, jangan berdasarkan Iya, apa betul. kata orang. Betul, Apa saya kata- tidak pernah apa saya kata tidak pernah guru bilang Bu, agama. tidak berdasarkan Alkitab. Dari tadi setiap saya berasumsi saya kasih ayat Alkitabnya di mana gitu. Nah, kalau ibu memaknai itu berbeda dengan saya memaknai itu berbeda ya, itu tidak bisa dipaksakan Bu, gitu. Gitu. Jadi ya kalau ibu mengaku Kristen ya doktrin yang paling penting kan ya itu kepercayaan iman kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga ya. Ya, itu yang paling utama kita percaya. Tapi kalau perbedaan doktrin denominasi ya terserahlah. Saya nggak memaksakan itu. Kalau ibu mempercayai itu ya udah. Yang penting ibu percaya Yesus juru Ya, selamat. saya cuma Tuhan. percaya apa kata Alkitab, itu aja sih. Ya itu. Kalau kita percaya Alkitab, ya itu sudah sepakat sebenarnya. Tergantung Kalau ibu Yesus memaknai bilang bagaimana. A, ya A, nggak perlu kita bilang Betul. B. Iya. Betul Bu. Nggak perlu. Aku Itu bersyukur betul. kepadamu ya Bapa ya. Jadi Yesus bersyukur kepada siapa? Bapaknya. Bapaknya siapa itu? Allah. Allah itu apa? Pencipta, Maha Kuasa. Apakah Yesus Maha Kuasa? Kan enggak. Berarti Yesus itu utusan ya, Bu Netral ya? Utusan. Nah, utusan. Saya juga setuju Ano. Pak, saya juga setuju bahwa Yesus adalah utusan. Iya, utusan Bapak maksudnya kan? Iya, utusan. Bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Firman yang diutus, firman Iya, yang diutus. iya, bukan Tuhan, Tapi bukan Tuhan kan? Tuhan. Kalau saya mengatakan dia Tuhan karena dia bagian dari Tuhan lagi yang Bu Netral, waduh. Saya percaya dia adalah utusan dan dia adalah Tuhan firman itu yang diutus. merujuk kepada Tunggu, Bu. Allah, bukan merujuk kepada Yesus. Bu, ibu nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan kalau Allah berkata-kata, firmannya itu bukan bagian dari Allah gitu. Gini ya, kan itu firman itu kata-kata Allah yang Yesus sampaikan. Itu bagian dari Firman Allah. Tapi itu kan itulah bagian Allah. dari Firman tubuh itulah Allah, Yesus, Bu. gitu loh. Itu bagian dari Allah karena itu perkataan Allah, tapi bukan bagian dari tubuh Allah. Yesus itu bukan. Jadi ibu nggak percaya bahwa firman menjadi manusia? Kamu Firman baca itu jadi Mbak manusia, Sno. iya betul. Mbak Sno. Tetapi Kamu baca bukan Yohanes 3 badannya nomor yang firman, 34 Mbak Sno. tetapi perkataannya itu dia Tunggu. membawa firman. Ini deh, aku punya perbandingan yang sebanding dengan teman-teman Muslim. Pak, kalau Allah dengan sifatnya yang agung itu apakah berbeda? Sifatnya ya sama, tetapi badannya beda, gitu loh. Nah itu. Jadi ya puji Tuhan Bu, kalau ibu percaya Alkitab. Pribadi gitu Ya, loh. Nggak masing-masing lengket-lengket. belajar aja Bu. Masing-masing belajar aja Bu. Ibu belajar Alkitab, aku juga belajar Alkitab. Tidak perlu memaksakan. Yang penting selama kita tahu Yesus itu. Kalau kita belajar Alkitab, kita harus mau dengan rendah hati menerima apa kata Yesus. Kalau kita tidak mau menerima kata Yesus,
Tidak percuma kita mau belajar, percuma. Itu Apapun orang mau betul. bilang, Masalahnya bukan silakan kata-kata ya. ibu, kata-kata Yesus yang Ini, saya percaya. Yesus aja kamu nggak mau percaya, apalagi kami, ya kan nggak pasti nggak. Itu ibu yang mengatakan ya, saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya Yesus. Yang memaknai kata Yesus berbeda adalah kita berdua. Ibu memaknai berbeda, saya memaknai berbeda dari apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, dari Alkitab saya. Tapi kalau ibu bilang ya kata-kata saya mengikuti Yesus. Nah, standarnya ibu mengikuti kata Yesus, siapa yang membenarkan bahwa Itulah ibu- Mbak ini apa ya? Karena situ tertulis kata Tuhan, tapi Mbak maksudnya ada teliti kata Tuhan itu dia sebenarnya kalau di kitab aslinya itu Tuhan, Mbak, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, itu masuk akal karena dia adalah raja, ya kan? Kalau Tapi saya perlu ini Bu, apa? Ya, itu pendapat Ibu. Cuman tadi saya ada melihat bahwa dalam bahasa Ibrani Kurios itu Tuhan. Ya, saya perlu lihat lagi tentang itu. Tapi ya itulah yang Ibu percayai ya. Silakan Kamu belajar jangan Alkitab bahasa isi lagi. Bible, tapi kamu translatekan saja kata Kyrios, ditranslatekan saja, itu ditranslatekan saja itu terjemahannya itu Tuhan atau majikan, bukan Tuhan. Hanya di Iya, Bible betul, LAI betul. yang menerjemahkan itu Tuhan. Gitu. Ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak percaya itu sih. Tapi nanti saya pelajari Pak tentang bahasa Ibrani itu ya. Karena ada juga, Saya kasih ada satu lagi lagi data Bu. satu, Baslo. Bu, ada satu Baslo. lagi Bu, data yang ketika Yesus mengatakan ego aimi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, sama persis yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Musa di kitab Keluaran ego aimi. Ketika dia tanya, siapa namamu? Dan dia tidak menjawab namamu. Dia bilang, aku adalah aku. Dan itu yang dikatakan Yesus di kitab Yohanes gitu. Sama persis. Betul. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Ya betul. Iya, Karena tapi pakai kata ego aimi kan? Ego aimi kan? Saya tanya dulu, tunggu. Kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Ya betul, apa Yesus sampaikan itu bahwa kan sebelum bumi Allah ciptakan, sebelum malaikat-malaikat Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan manusia dan lain sebagainya, yang pertama yang Allah ciptakan itu Yesus. Jadi Yesus memang sudah ada jangankan Adam, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum malaikat-malaikat diciptakan itu sudah ada, duduk di samping kanan Allah. Nah itu. Kemarin itu Tuhan sampai Oh iya, itu pengertian Ibu, tapi saya nggak percaya Bu kalau Yesus itu Bukan diciptakan. pengertian Dia saya. sudah ada. Bu, kenapa dia sudah ada di sisi Allah sejak awal? Karena memang dia firman Allah. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau tidak bisa dipisahkan, waktu Yesus dibaptis, maka terbukalah langit. Ada Allah di atas, ada Yesus di bawah. Terpisah nggak? Itu kan physically Bu. Kan hakikatnya memang fisiknya terpisah dong. Berarti dia Yesus bukan Tuhan atau Allah gitu loh. Yang saya bilang Yesus itu sudah ada sejak awal. Iya Dia itu memang firman karena Allah dia Bu. ciptaan Allah. Tidak diciptakan, tidak diciptakan Bu. Dia itu adalah firman Allah dan tidak diciptakan. sering dia mau keluar kota tapi dia tuh nggak kuat dia naik mobil. Tapi ya terserah kalau itu pengertian Ibu, terserah. Dan teman-teman Muslim kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kan ditanyakan, saya di sini datang cuma untuk Bunda Aulia, Bunda Aulia Dimio, Bunda Aulia. menjawab aja gitu, mempertanggungjawabkan Abu apa yang Dhani. mereka pertanyakan. Kalau nggak dipercaya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau gitu jemput saya sini, Pak izin Herman. pamit Sebentar, ya. Pak Herman. Kan saya sudah Sebentar. menjelaskan. Saya sudah Sebentar dulu. menjelaskan dan tidak diterima. Loh, Jadi saya enggak, pamit bukan ya, enggak Pak. diterima. Saya pekerjaan. Sebentar dulu. Pak, saya ada pekerjaan. Bapak bukan cuma meladeni Bapak kerjaan saya. Saya masuk bukan untuk berdebat. Saya menjelaskan apa yang saya percayai. Karena kan Bapak mempertanyakan. Setelah saya jelaskan melalui ayat Alkitab, kalau ada orang yang tidak percaya atau punya perspektif berbeda, silakan percayai itu, nggak apa-apa. Anda masalahnya saling menyesatkan. Anda bilang bahwa Pak Netral ini menyesatkan karena saksi Yehova. Anggaplah saksi Yehova kalau memang benar. Ya. Ini ada Pak Suki. Pak Suki, selamat siang Pak Suki. Selamat siang. Ya, silakan Pak Suki. Pak Suki ini setiap hari juga naik ke kepala saya. Silakan Anda jelaskan tentang Pak. Yesus itu utusan apa Tuhan, Pak Suki? Pak Arif, silahkan mendengar penjelasan Kristen dari mereka kalau Bapak lebih percaya itu, Pak. Loh enggak, Saya masalahnya menjelaskan kita bandingkan, Mbak Snow. Tolong hargai di Muslim teman-teman. sendiri, Pak. Ya, Pak, di Muslim sebentar dulu. sendiri banyak yang berpendapat. Tolong hargai teman-teman yang seiman dengan Anda, gitu kan? Saya silakan Pak menghargai. Suki. Ya, Pak, sebentar. saya menghargai dengan cara saya izin pamit, Pak. Mohon maaf. Saya sebentar. Gantian dulu. Silakan Ya, Pak saya Suki. izin pamit, Pak. Saya ada kegiatan. Pak mohon Suki. maaf. Pak Suki. Pak, silahkan percaya kalau Bapak Yesus itu mempercayai. utusan apa Tuhan, Pak Suki?
Yesus itu anak tunggal Bapa. Dia manusia terakhir. Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 45, Paulus mengatakan Yesus adalah Adam yang akhir. Artinya dia sama manusia, tetapi Yesus yang mencapai gambar rupa Allah yang pertama kali. Maka dikatakan sebagai yang suluk. Bukan Tuhan ya, Pak Dia Suki ya? gambar rupa Allah. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dia manusia yang segambar serupa dengan Allah yang pertama kali, sehingga dia dikatakan sebagai anak tunggal, satu-satunya manusia yang berkenan di hadapan Bapa, sesuai dengan rencana Bapa menciptakan manusia. Nah, itulah Yesus. Makanya diutus supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, supaya tujuan rencana Bapa itu mencipta manusia tercapai, dan Yesus yang memulai ini. Nah, gitu Bang Ali. Udah turun ya? Di sini ada Mbak Netral tuh. Halo. Ya, lanjut dulu Ustaz Felix. Ustaz Felix. Ya. Ya, lanjut dulu. Saya masih perjalanan pulang ini. Oh iya ya. Bang Dito, monitor Bang Dito. Bang Dito lagi kerja juga ini Bang Dito. Ustadz Tata, monitor Ustadz. Banyak yang kepanasan dibawa Mbak Netral gara-gara keterangan Mbak Netral tadi menolak Yesus Tuhan. Nggak apa-apa. Ya, bagaimana mungkin manusia yang diciptakan itu jadi Tuhan? Ya, itulah. Korban terjemahan itu.